Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Shalom bagi kita semua. Meskipun kondisi masih penuh keterbatasan karena pandemi corona, tetapi semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang mencukupi kehidupan kami. Pagi hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mampukan kami dan berikan hikmat di dalam menerima renungan ini. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan iman dan fisik kami sebelum kami menjalani aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan yang melandasi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 18 sampai 20 dan akan dibacakan oleh adik itu, salah satu murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Monggo di itu. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Yang demikian, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itu, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik itu. Tema pada renungan pagi hari ini adalah berharap pada Tuhan saja. Setelah dihantam berbagai krisis sebagai dampak pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, mungkin tidak sedikit dari kita yang merasa pesimis menghadapi tahun 2021. Apakah keadaan bangsa kita akan kembali pulih? Bagaimana kualitas pendidikan anak-anak kita karena hampir setahun tidak bisa mengikuti sekolah secara normal? Dan berbagai kekhawatiran akan ketidakpastian hidup yang lain. Dulu di awal-awal pandemi yang masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020, kita sering berharap dan mungkin sedikit meremehkan bahwa mungkin 2-3 bulan lagi virus corona itu juga akan teratasi dan bangsa kita terbebas dari pandemi itu. Kenyataannya, sampai awal 2021 ini, virus malah semakin menyebar dengan jumlah penderita yang semakin meningkat, bahkan muncul varian baru. Tiap hari kita selalu berdoa dan memohon agar segera terbebas dari virus ini. Sampai kadang kita berpikiran setengah pasrah, bahwa virus ini akan selamanya berdampingan dalam kehidupan kita mendatang. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, teruslah berpengharapan. Ingatlah janji-janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Pengharapan berkaitan dengan suatu hal yang tidak dilihat. Janji adalah suatu hal yang saat ini belum menjadi nyata. Artinya saat ini kenyataannya belum dapat dilihat. Namun di dalam janji ada kekuatan, yaitu kekuatan untuk menantikannya dengan tekun. Saat ini, dengan segala ketekunan dan kesabaran, harapan kita melalui vaksin yang sudah masuk ke Indonesia, yang rencananya di awal tahun 2021 akan disuntikan kepada masyarakat setelah melalui tahap-tahap uji klinis. Meskipun kita belum mengetahui efektivitas dari vaksin ini terhadap masing-masing orang,
Tetapi paling tidak inilah pengharapan kita yang Tuhan berikan. Berharap kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, karena Dia selalu memegang janjinya untuk melindungi kita dalam kesusahan, penderitaan, dan kemelut kehidupan. Harapan kita bersama dengan kesabaran dan keyakinan agar vaksin ini akan memberikan kekebalan pada tubuh kita dari virus corona tanpa efek samping yang negatif. Dan harapan kita kembali bahwa kekhawatiran kita tentang kehidupan kita di masa depan, baik pekerjaan, sekolah, ibadah maupun kegiatan-kegiatan kita tidak dibatasi lagi dan semakin dipulihkan, sehingga kita dapat kembali hidup normal dan semakin baik. Mengawali hari-hari di tahun baru ini, mari kita bertekad untuk menjadikan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Hal-hal yang buruk dan segala kekurangan yang dialami di tahun lalu menjadi evaluasi supaya di tahun yang baru ini bisa diperbaiki. Tahun baru juga membawa harapan baru dan penyemangat bahwa kehidupan akan menjadi lebih baik. Apalagi sebagai orang percaya, kita tidak boleh putus harapan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri seperti anak yatim piatu. Tetapi Tuhan akan selalu menyertai langkah kita dan menolong kita menghadapi segala masalah dalam kehidupan yang akan kita jalani. Dengan mengingat janjinya, mari kita memasuki tahun baru dengan berharap pada pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk senantiasa sabar, bertekun dan berpengharapan di dalam menanti janji-janji-Mu. Karena kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kami seperti anak yatim piatu. Kami juga menyerahkan segala kehidupan kami meskipun kami masih dikelilingi virus corona yang menyebar. Tetapi kami yakin dan percaya harapan yang Engkau berikan melalui vaksin yang sudah siap untuk disuntikkan kepada masyarakat biarlah menjadi harapan kami yang nyata agar kami dapat terbebas dari virus corona yang hampir setahun ini memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan kami. Memasuki tahun 2021 ini, kami memohon biarlah menjadi tahun yang penuh berkah, tahun yang membebaskan kami dari virus corona, dan tahun pemulihan bagi kehidupan kami. Selepas ini kami akan melaksanakan kehidupan kami sehari-hari, iringi dan pimpin kami agar semua kegiatan kami penuh berkah dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Amin.